Jika kau merasa takut dan kesepian, maka tontonlah semua video Gamecaster. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, bosku. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan video tentang resminya seorang Muhammad Qodari menggantikan posisi Ngabalin sebagai wakil staf kepresidenan atau KSP ya. Jadi ketika Ngabalin melihat ini pasti sangat merasa sedih karena dia secara terpaksa harus menyerahkan sorbannya kepada adik seperguruannya, yakni Qodari. Dan katanya Qodari ini punya jimat, entah apa jimatnya ya, nanti kita saksikan. Oke bosku, tanpa berbasa-basi, mari kita saksikan Ngabalin versi baru yang telah rilis dan tersedia di semua toko bangunan. Check it out. Muhammad Qodari, Asik. Wakil Kepala Staf Kepresidenan. Saudara-saudara sekalian, demikian telah saya umumkan. Pakai jimat apa? Berita baru nih. Dan Semermesem, inilah berita ya. barunya. Tara, Mak Jreng. Semermesem. Astagfirullah. Kodar. Kodar. Baik lagi dan pada arah dan yang jalan yang tepat menuju Indonesia maju atau Indonesia Emas 2045 gitu. Jadi sudah tahu nanti akan target kerjanya depan seperti apa di Sementara saya masih memahami bahwa dalam posisi saya sebagai Asik. wakil KSP, Wakil yang KSP. mendampingi Bapak Kepala Staf Kepresidenan mengawal program-program pemerintahan. Kita tahu bahwa programnya Pak Prabowo ini kan targetnya tinggi, timnya juga banyak, tugasnya juga banyak, jadi perlu koordinasi. Kalau saya ibaratkan kabinet ini seperti konvoy lah, berangkatnya harus bareng, nyampainya juga harus bareng. Nah itu tantangan koordinasi dan sinkronisasi. Begitu deh kira-kira. Terima kasih ya. jumlahnya ada berapa sih? Apanya? KSP itu Sementara struktur yang saya tahu kan ada kepala, kemudian ada wakil, lalu dalam struktur yang dulu ada deputi, beberapa deputi, kemungkinan barangkali nanti ada perubahan, desain baru. Yang jelas kan salah satu fungsi deputi sudah berdiri sendiri, fungsi komunikasi ya. Panggillah kakakmu Bang Qodari si Ngabalin. Apakah akan keluar kepres baru dari Kasihan dia weh. Prabowo untuk KSP yang sekarang? Gitu. Terima kasih ya. Panggillah kakak seperguruanmu tuh. Gue cuma nanya. Apa itu bang? Sebesar-besar pohon. Cakep. Kalau rumah tukang kayu atau rumbang juga. Bukan pantun. Bukan pantun. Pohon beringin, pohon jati. Wow, bisa gede banget tuh. Alot. Tapi kalau udah ketemu tukang kayu, jadi perabot lu. Cakep. Lu siapa lu dulu? Wah, gua kayu jati, Pak. Gede apa kecil? Gede. Ya, lu kok bisa jadi gini? Ketemu tukang kayu. Ketawanya Qodari itu unik ya. Di mana gedenya? Lu nggak kelihatan. Ya tadi Pak, ketemu tukang kayu, Pak. Dia punya perkakas. Kalaupun pohonnya udah tumbang, ya jadi tukang kayunya jadi perabot. Kalau presiden selanjutnya nggak izin Ya. gimana? Iya. Iya gitu. Artinya presiden selanjutnya berarti Ya sudah keluar lah. Hah? Sudah keluar. Apanya keluar bang? Ini post factum. Ini ada izin nggak? Ada izin nggak?
Itu nggak bisa disimpulkan di depan, simpulkan belakang. Begitu kejadian, oh izin udah keluar. Mau izin mau enggak nggak penting ya. Izin udah keluar. Izin udah keluar itu. Yang ngasih izin 08 apa 08 setengah? Hah? Yang ngasih izin 08 apa 08 setengah? 08 dan dilaksanakan oleh 08 setengah. Yo, siapa tuh? Sekarang pertanyaannya, apa yang sudah diberikan Anies kepada Prabowo? Ngeri kali kita. Nah. Ini nenek siapa sih? Anies itu cuma menerima saja dari Pak Prabowo, tidak pernah memberi. Diberikan dukungan untuk jadi calon gubernur, diberikan bantuan untuk jadi gubernur terpilih. Bisa terpilih sebagai gubernur Jakarta. Karena gubernur Jakarta bisa punya panggung ke nasional, bisa jadi calon presiden. Kok di debat terbuka gitu tega-teganya ngasih angka 11 dari 100 alias 1,1 kepada Pak Prabowo. Ya wajar kalau Pak Prabowo tersinggung. Saya ulang ya, apa yang sudah diberikan? Ini mana nih kamera ya? Asik. Tolong anak Abah, jawab apa yang sudah diberikan Anak oleh Abah, jawab kepada anak Prabowo. Abah. Nggak ada. Gitu. Sorry ya. Sorry ya. Itu bisa jawab. Iya. Itu jawaban anak Abah, sorry. Iya. Enggak, itu jawabannya Prabowo. Sorry ya gitu. Terus kan etika apa dibilang? Oh ya. Etika endasmu. Kalau dalam politik itu kita tidak boleh bicara perkawanan sebagaimana kita membicarakan perkawanan dalam konteks persahabatan sehari-hari ya. Karena dalam politik itu menurut saya ya logika dan rasionalitas itu harus jadi panglima gitu. Singkat katanya begini, kalau terlalu atau melihat berpolitik tapi dengan frekuensi pertemanan sehari-hari itu nanti bisa kecewa loh. Sama teman-teman yang dianggap sebagai kawan gitu. Karena apa? Karena rasionalitas politik atau kalkulasi politik itu dalam banyak kasus sering membuat orang-orang yang punya hubungan persahabatan itu akan bisa berhadapan satu dengan yang lain. Gitu. Dan tidak semua orang bisa melihat atau berpikir dengan kacamata rasionalitas tadi. Kalau bicara pakai kacamata rasionalitas, saya kira mungkin contohnya kemarin ya baru-baru ini ya Bang Dasko diwawancara ya di Deddy Kobuzer kan di Close the Door ketika ditanya mengenai Caimin kan gimana tuh ceritanya Bang Dasko? Bang Dasko bilang apa? Happy lah. Ya kami kan sama-sama tapi kemudian ya beda jalan. Lalu habis itu Caimin pamit. Setelah bertarung Caimin ketok pintu lagi, saya hello lagi. Ya menurut saya kayak begitu. Batasnya beda jalan sama pengkhianatan itu apa? Itu menurut saya sensitifnya di sana. Itu yang saya bilang tadi. Jadi kalau di politik pakai kacamata persahabatan seperti hubungan persahabatan zaman kuliah misalnya atau teman main masa kecil, itu agak repot gitu. Hubungan pertemanan persahabatan itu adalah bahwa kita itu ya bisa komunikasi, kita bisa sama-sama, kita bisa sepakat tapi bisa juga sepakat untuk tidak sepakat gitu. Dan itu semua disikapi dengan kepala dingin. Gitu. Jadi saya kira itu contoh yang update ya dari Bang Dasko baru-baru ini. Contohnya misalnya batu tulis itu masuk ke beda jalan atau pengkhianatan. Siapa tuh maksudnya? Ini Siapa tuh? Ya kalau bicara dari kacamata PDI Perjuangan ya dari Bu Mega mungkin itu adalah bagian dari apa yang pertama? Pengkhianatan. Bukan yang pertama tadi istilahnya? Beda jalan. Beda jalan, ya kan? Tetapi mungkin bagi Pak Prabowo adalah pengkhianatan. Kalau Pilpres 2024 soal Ganjar misalnya, bagi Pak Jokowi atau pendukung Pak Jokowi dukung Prabowo bukan Ganjar itu beda jalan. Tetapi bagi Bu Mega, bagi Mas Hasto itu adalah pengkhianatan. Tergantung ya. Kalau Tergantung ya. Pak SBY Yang mana? Dengan Bu Mega? Dengan Bu Mega? Dengan Bu Mega. Bagi Ya, Pak SBY bagi Pak beda SBY itu beda jalan. Bagi Bu Mega? Pengkhianatan. Nah, kalau kasus tahun 2004 itu kan perbedaan antara Pak JK dengan Pak SBY. Menurut satu versi konon ya, kalau salah tolong dimaafkan. Bahwa Pak JK itu ketika ditanya oleh Bu Mega mau maju di Pilpres 2004 atau tidak, jawabannya Pak JK langsung bilang maju. Sementara Pak SBY ditanya maju apa enggak, bilangnya enggak kan gitu kan. Gitu. Nah, tapi apakah pernyataan seperti itu memang harus dijadikan sebuah indikator pengkhianatan atau tidak kan kita? Batasnya itu ya. Batasnya itu kalau dalam kasus 2004 ya, JK, SBY dan Megawati kan. Jadi itu batasannya. Kalau beda jalan tuh ngomong. Beda jalan. Kalau nggak ngomong pengkhianatan.
Oke bosku, jadi si Ngabalin versi terbaru ini menjelaskan ya, ada yang namanya beda jalan, beda tipis dengan yang namanya pengkhianatan. Ya, bagaimana menurut teman-teman? Apakah Kodari ini beda jalan atau pengkhianatan? Jawab di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.